Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, unit kerja SMN Negeri 4 Sangkatan Pabianan. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020 akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan catatan angkatan 3. Untuk uji kinerja pada siang hari ini, saya akan membawakan materi tentang konektivitas internet melalui jaringan kabel dan kabel, Bluetooth, TV, dan mobil. Untuk bukti pelaksanaan uji kinerja pada siang hari ini, ikut saya tampilkan yaitu formulir pendaftaran untuk uji kinerja PPG dalam catatan angkatan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, terima kasih saya sampaikan ke kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran daring, walaupun pada siang hari ini kalian telah melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester untuk hari yang pertama. Sebelum ke pembelajaran, silakan untuk Siti Nurhalimah untuk memimpin doa pada siang hari ini. Dipersilakan. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Siti Nurhalimah yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa, pembelajaran daring mata pelajaran informatika bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke pembelajaran, ini praktikin absen dulu. Yang pertama ada Nida, terus ada Siti Nurhalimah, ada Indra, ada Vina, ada Marcella. Tapi tetap jangan lupa kalian mengisi absensi yang Pak Guru kirim lewat WA Group, yaitu presensi lewat Google Form. Karena kita masih masa pandemi COVID-19, jangan lupa kita selalu memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir setelah bepergian, terus selalu jaga jarak. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, dengan tangan posisi di dada, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan mikrofonnya dinonaktifkan. Indonesia,
mengikuti pembelajaran? Mas Pak. Oh ya, bagus. Kalian luar biasa. Baik, untuk selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Dikin mau tanya ini. Masih ingat atau tidak materi yang kemarin? Kemarin itu kita mempelajari tentang apa ya kemarin ya? Halo, masih dengar suara Pak Guru? Komunikasi. Oh, komunikasi data. Nah, sekarang Pak Dikin mau tanya, berkaitan dengan komunikasi data, pengertian dari komunikasi data apa ya? Saya Pak. Ya, apa Nur Halimah, komunikasi data itu apa? Komunikasi data adalah suatu proses balik yang terjadi ketika ada pengirim yang memberikan suatu informasi melalui media transmisi atau media pengirim yang diberikan kepada penerima. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan komunikasi data itu ada komponen-komponen komunikasi data. Apa saja ya komponen-komponen dari komunikasi data? Ada yang tahu? Source, transmitter, transmisi, receiver, Ya. destination. Ya, bagus itu ya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.2.1 mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, yaitu melalui Bluetooth, Wi-Fi atau broadband. Terus indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 peserta didik mampu membandingkan koneksi jaringan menggunakan jaringan HP dan Wi-Fi di tempat umum atau kantor atau tempat lainnya. Untuk keterampilan yaitu 4.1.1 melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.1.1 peserta didik mampu mengkoneksikan perangkat jaringan lokal maupun internet. Sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah Pak. Ya, bagus. Kalian luar biasa. Untuk selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk aspek pengetahuan, melalui paparan, diskusi, dan literasi dalam model pembelajaran Discovery Learning, yang disajikan guru dengan benar dan bertanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu menerapkan, mengaplikasikan, dan menganalisis jaringan kabel dan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Terus aspek keterampilan, melalui pengamatan dengan model pembelajaran Discovery Learning yang disajikan guru dengan benar dan bertanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu membandingkan, mendemonstrasikan jaringan kabel dan nirkabel. Udah ya, anak-anakku yang hebat, kita masuk ke pembelajaran inti berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Untuk langkah-langkah pembelajaran pada siang hari ini, semalam Pak Dikin sudah nge-share yaitu perangkat pembelajaran di Google Classroom, diantaranya adalah absensi. Nanti walaupun tadi Pak Guru sudah mengabsensi, tapi kalian nanti tetap mengisi absensi melalui Google Form. Untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran ya, yang nanti linknya akan Pak Guru bagi. Terus selanjutnya ini ada LKPD yang dijadikan nanti untuk kalian berdiskusi.
Untuk selanjutnya ada media pembelajaran. Ini ada handout berbentuk PowerPoint, yaitu berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan bahan ajar, yaitu bahan ajar yang harapannya adalah semalam kalian sudah membaca bahan ajar daring berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Untuk lebih memahami berkaitan dengan materi jaringan kabel dan nirkabel, ini Pak Dikin tayangkan sebuah video berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Kalian amati, setelah kalian amati, silahkan kalian bertanya sesuai dengan video yang Pak Dikin tayangkan. Kemudian kalian saling tanya dan saling menjawab berkaitan dengan video yang Pak Dikin tayangkan. Nah, dari video tersebut, mari kita pelajari mengenai jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Untuk anak-anakku, apakah tadi kalian sudah mengamati video yang Pak Guru share screen di Google Meet? Sudah, Pak. Nah, dari video tadi, pertanyaan apa yang bisa kalian kumpulkan? Dari video tadi, pertanyaan apa yang ada pada benak kalian berkaitan dengan materi jaringan kabel dan nirkabel atau konektivitas jaringan kabel dan nirkabel? Silakan yang mau bertanya. Saya Ya, Indra, monggo Indra. setelah perangkat komputer terkoneksi ke jaringan Wi-Fi, apakah bisa langsung connect ke internet? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Indra. Yang lain mungkin ada yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Nida, silakan menjawab. Dari pertanyaan Indra. Jawabannya adalah belum tentu, karena sebenarnya koneksi Wi-Fi adalah koneksi antara Wi-Fi klien dengan Wi-Fi access point. Ya, bagus. Ya, jawaban Nida belum tentu karena koneksi Wi-Fi ini harus diatur dulu melalui access point. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini bagus sekali. Indra tadi bertanya, Nida menjawab. Ya, bagus. Yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Halo. Saya, Pak. Ya, Nur Halimah. Ada apakah gerangan? Apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Silahkan. Apa bedanya Wi-Fi dan wireless, Pak? Oh, Halimah bertanya, apakah bedanya Wi-Fi dengan wireless? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nih, Pak Guru kasih 2 jempol untuk Nur Halimah. Silakan siapa yang mau menjawab? Nih pertanyaan dari Nur Halimah. Perbedaan antara Wi-Fi dan wireless. Silakan. Saya, Pak. Ya, Marcella. Silakan Marcella. Wi-Fi singkatan dari wireless Wi-Fi merupakan koneksi tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media penghantar. Terus yang Wireless wireless. adalah teknologi koneksi data tanpa menggunakan kabel. Bagus sekali. Kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk Siti Nurhalimah dan Marcella Agustina. Berdasarkan video yang Pak Guru share screen dan sedikit pemahaman berkaitan dengan materi jaringan kabel dan nirkabel, sekarang permasalahan yang nanti kalian diskusikan atau pecahkan ya. Untuk di sekolah kita itu ada 2 jaringan Wi-Fi, yaitu jaringan yang ada di SMP
dengan jaringan yang ada di SD. Untuk selanjutnya, silakan kalian analisa ya menggunakan aplikasi ya mencari literasi bagaimana membandingkan kecepatan akses internet antara internet yang di SMP dengan internet yang ada di SD. Kalian analisa ya. Kemudian kalian mendownload LKPD. Apakah kalian sudah mendownload LKPD yang ada di Google Classroom? Halo. Ya, Pak. Ya. Udah ya. Setelah kalian download LKPD, silakan kalian diskusikan melalui kelompok daring ya. Nanti setelah diskusi selesai, nanti kalian mempresentasikan dan hasil pengolahan datanya LKPD-nya nanti kalian foto dan dikirimkan lewat WA grup atau kelas informatika. Sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, nanti kita ketemu lagi di Google Meet. Ini Pak Guru kasih waktu 40 menit untuk berdiskusi dan menganalisis permasalahan yang tadi Pak Guru sampaikan. Terima kasih. 40 menit kita bertemu lagi di Google Meet. Berdasarkan analisa yang saya lakukan, kecepatan dan stabilitas internet WiFi SMP Negeri 4 Paguyangan dengan WiFi SD Negeri Dekat 73 diperoleh data dengan menggunakan aplikasi speed test. Diperoleh data sebagai berikut. WiFi SMP Negeri 4 Paguyangan. Uji kecepatan internet didapatkan hasil 1,48 Mbps download dan 3,92 Mbps, 0,05 Mbps unggahan atau upload, 0,80 Mbps dengan catatan koneksi internet Anda sangat lambat. Kecepatan download internet sangat lambat. Browsing web tidak akan bermasalah, tetapi proses pemuatan video dapat berlangsung lama. WiFi SD Negeri Raka 73. Uji kecepatan internet 6,58 Mbps download, 0,80 Mbps upload atau unggahan. Catatan koneksi internet lambat. Koneksi internet seharusnya dapat menangani satu perangkat untuk streaming video dalam satu waktu. Jika ada beberapa perangkat yang menggunakan sambungan secara bersama, kecepatan download dapat menurun. Sekian dari saya. Oke ya, anak-anak. Kita bergabung lagi di Google Meet. Ya, setelah kalian berdiskusi berdasarkan LKPD dan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, silakan kalian presentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan yang mau presentasi siapa dulu? Dipersilahkan. Ya, jawab soal diskusi nomor 1. Silahkan tuliskan contoh-contoh jaringan berkabel di dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan mengapa jaringan tersebut dapat terhubung menggunakan perangkat yang kita gunakan seperti HP, laptop, dan komputer. Jawabannya gelombang radio, gelombang mikro, infrared, remote TV, remote AC, WiFi, dan Bluetooth. Ya, bagus. Jawabannya bagus sekali. Ya. Untuk selanjutnya silakan.
Untuk kelompok yang lain? Saya Pak Guru. Ya, silakan Marcella Agustina. Fungsikan dalam kelompok ini bagaimana cara menghubungkan perangkat jaringan kabel seperti Wi-Fi atau hotspot. Ya, jawabannya? Baru lama Wi-Fi, aktifkan dan gunakan Wi-Fi untuk jaringan yang terdaftar, jaringan yang memerlukan sandi memiliki kunci. Ya, bagus sekali. Kalian masih bersemangat. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 3. Apa kelebihan dan kekurangan dari antena Omni dan antena Grid? Mengapa antena Omni lebih kuat sinyalnya disetting untuk jaringan hotspot dibandingkan dengan antena Grid? Ya, Jelaskan. ya, Antena Omni bentuknya lebih kecil mirip tongkat. ya. Cakupan antena Omni lebih luas dan menyebar semua arah. Jangkauan pendek, harga lebih mahal. Antena Grid, harga lebih murah, jarak sinyal jauh kekurangan daripada antena Omni, yaitu sekitar 15 derajat. Sulit memasang, mendapati sinyal yang bagus, untuk jarak tembok sinyal yang sangat jauh. Karena catatan antena Omni lebih luas dan menyebar ke semua daerah. Ya, bagus sekali. Tadi kelompok 3. Untuk selanjutnya, silakan untuk kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD yang nomor 4. Silakan. Tuliskan perbedaan antara keamanan jaringan nirkabel berikut. Ya, A. UW, ya, B. WPA PSK, ya, C. WPA 2 PSK. ya. Penjelasannya. A. Web adalah security untuk wireless yang agak lama. Jenis security ini mudah untuk di-crack atau disadap orang lain, atau suatu metode pengamanan jaringan nirkabel atau wireless. Ya, B. WPA-PSK adalah security yang beda dari web. WPA-PSK mempunyai decryption yang ada pada web. C. WPA 2 PSK adalah security baru untuk wireless dan lebih dari web dan WPA-PSK, tetapi masih bisa untuk di-crack atau disadap, tetapi sangat memakan banyak waktu. terima kasih kalian masih tetap bersemangat, sudah mempresentasikan hasil diskusi yang ada di LKPD. Untuk selanjutnya, sebelum Pak Guru akhiri pada pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau menyimpulkan apa yang kita dapat pada pelajaran berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ya Pak, saya. Ya, silakan untuk menyimpulkan apa yang kita dapat dari materi pada siang hari ini berkaitan dengan jaringan kabel dan nirkabel. Silakan. Kesimpulan materi jaringan kabel dan nirkabel. Wireless Fidelity adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, Wi-Fi dapat digunakan sebagai berikut. Semua koneksi bisa dilakukan menggunakan jaringan kabel, bisa juga dilakukan menggunakan wireless. Pada lokal area network atau LAN, koneksi antara komputer biasanya menggunakan media kabel. Dengan teknologi wireless,
media kabel tersebut bisa digantikan selama perangkat-perangkat tersebut mendukung koneksi tersebut. Seperti apa koneksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan wireless pada lokal area network atau wireless LAN. Berikut adalah berbagai bentuk pemanfaatan tersebut. 1. Sharing file. Sama halnya pada jaringan kabel. Koneksi melalui Wi-Fi atau Bluetooth bisa dimanfaatkan untuk berbagi file antar sesama perangkat komputer pada jaringan. Dengan menggunakan koneksi Wi-Fi, maka perangkat smartphone atau tablet yang tidak memiliki koneksi LAN melalui kabel UTP dapat tersambung ke jaringan mengambil file atau berbagi file dengan komputer PC atau laptop tanpa harus menggunakan kabel data. Antara kabel jenis PC dan laptop juga bisa saling berbagi file dengan koneksi wireless tanpa harus ada kabel LAN yang tercolok di antara dua komputer tersebut. 2. Sharing printer. Agar printer bisa dipakai secara bersama-sama, maka syarat utamanya adalah printer tersebut harus tersambung jaringan. Perkembangan terakhir di teknologi printer bahwa perangkat printer sudah bisa terkoneksi dengan menggunakan kabel LAN dan juga menggunakan koneksi Wi-Fi. Berbagi printer dengan koneksi Wi-Fi tentunya tidak ada bedanya dengan berbagi printer menggunakan koneksi kabel. Sama saja yang terpenting antara komputer dan printer harus terkoneksi terlebih dahulu. 3. Bagi koneksi internet. Koneksi ke internet bisa juga dibagi ke semua anggota LAN dengan koneksi Wi-Fi. Membagi koneksi pada jaringan Wi-Fi tidak jauh berbeda dengan koneksi pada jaringan kabel. Pertama, harus ada sumber internet. Kedua, sumber internet harus memiliki koneksi ke jaringan wireless. 4. Game online via Wi-Fi. Bermain sebuah game bersama-sama dengan beberapa anggota komputer yang terhubung ke LAN bisa juga dilakukan melalui jaringan wireless. Kekhawatiran yang betul adalah terkait dengan kepastian bandwidth yang tidak cukup. Namun teknologi Wi-Fi ini sudah cukup bisa untuk mengatasi problem Wi-Fi tersebut. 5. Mengatur peralatan audio video. Peralatan elektronik seperti TV dan sound system juga sudah tersedia dengan koneksi Wi-Fi. Dengan begitu, maka kita pun bisa mengatur peralatan-peralatan non-komputer melalui perangkat komputer dan gadget kita. Sebagai kesimpulannya adalah, fungsi utama koneksi Wi-Fi atau wireless adalah menanti perangkat dan fungsi dari kabel. Semua konektivitas yang selama ini bisa disambung dengan kabel kini bisa terhubung dengan koneksi tanpa kabel, bahkan koneksi antar perangkat. Sekian dari saya, Pak. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus atau tepuk tangan penghargaan yang luar biasa untuk Siti Nurhalimah yang sudah menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran pada siang hari ini materi konektivitas jaringan kabel dan nirkabel. Ya, bagus sekali. Memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Siti Nurhalimah bahwa zaman sekarang yang namanya jaringan kabel dan nirkabel sudah menjadi kebutuhan untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa mencari informasi dan berkomunikasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan jaringan nirkabel. Ya, ini sebelum Pak Guru tutup, silakan kalian kerjakan tes formatif yang linknya sudah Pak Guru kirim lewat WA Group ataupun Google Classroom. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, terima kasih karena kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini. Yang sebetulnya kalian adalah hari Senin ini, kalian pertama melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester di rumah, masih bersemangat untuk belajar
informatika. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran daring pada siang hari ini bermanfaat. Pak Guru doakan ya kalian semangat, terus semangat. Intinya adalah bahwa belajar informatika itu mudah. Silakan untuk menutup pembelajaran daring pada siang hari ini. Silakan untuk Nida untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita tetap semangat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran pada siang hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini setelah dilaksanakan kegiatan tes formatif, ini terdapat ada nilai yang paling tinggi yaitu ada 90, 80, dan yang paling kecil adalah memperoleh skor 60. Ini berarti yang 60 ini akan dilaksanakan yaitu kegiatan remedial, dan ini adalah hasil dari diskusi berdasarkan dari LKPD. Ini sudah dikirimkan lewat Google Classroom, dan untuk nilainya adalah dari LKPD yang sudah dikerjakan oleh siswa, berarti rata-rata untuk nilai keseluruhan adalah 87,14%.